disebut mu'attolat. Ya, perempuan yang tidak menjaga dirinya, mu'attolat, ya. Orang perempuan yang tidak berharga. Wa ida al-wuhus, dan apabila hewan-hewan buas husyirat, hasaro mengumpulkan, husyirat dikumpulkan, ya dikumpul pada satu tempat. Biasanya kalau hewan buas itu, kalau sekarang di dunia hewan buas itu biasanya berkumpul atau masing-masing. Sekarang Tergantung masing. ininya, Pak. Tergantung jenis hewannya. Karena ada yang berkelompok, ada yang soliter. Iya, ada ya singa sama singa. Masa singa sama ayam sama kambing berkumpul? Enggak, beda maksudnya. Masing-masing kan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya kambing sama kambing, kerbau sama kerbau gitu kan. Gak mungkin kerbau nyampur sama singa kan. Enak banget singanya itu ya, kenyang itu ya. Beda sama manusia. Manusia yang Jawa, yang Sunda, yang Batak senangnya berkumpul ya, karena disebut makhluk sosial. Kalau binatang naluri udah apa sunatullahnya dia masing-masing. Tapi pada waktu itu mereka dikumpul. Kenapa? Biasanya kalau hewan berkumpul, karena ada sesuatu peristiwa yang begitu besar, dia mempunyai insting dia. Seperti pernah kejadian pada gunung meletus ya. Ya, hewan udah tahu tuh. Mereka kan berlari lebih dulu dia. Dia lebih insting, punya kalori. Ya. Nah, pada waktu itu hewan-hewan buas dikumpulkan. Tujuan tidak lain tidak bukan untuk dilakukan kisos. Dia yang saling yang menanduk hewan yang lain. Karena gantian pada waktu ditanduk selesai di tanah. Yang makan dimakan lagi selesai. Untuk dilakukan kisos. Itu binatang Bapak sekalian, gimana manusia ya? Ya akan dilakukan kisos. Ya. Wa idal bihar. Bihar itu laut ya, al-bahar. Laut di sujirot, dinyalakan. Kok bisa ya? Dalam surat apa? Surat Tur juga sama. Laut yang dinyalakan, surat 52 ayat 6. Ya, laut-laut yang dinyalakan. Pertanyaannya, laut itu kan air nih, bahan bakunya kok bisa dinyalakan? Iya, aneh. Bisa ya bisa, ya Allah yang maha bisa, maha segala-galanya kan. Kita lihat surat Al-Anbiya 21 ayat 69. Pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar sama api ya. Ya, apa kata Allah? Wahai api, dinginlah. Dingin. Kan api normalnya panas. Tapi di Allah mau. Allah mau api jadi dingin. Itu saja Allah mau. Ya, maka Allah bisa mampu lagi berbuat yang lebih-lebih lagi. Karena Allah maha mampu. Pada saat laut-laut dinyalakan, yang tadi air itu lawannya api, sekarang air itu menjadi api. Pengen tahu apa reaksi makhluk pada waktu itu? Laut yang tadi ya air menjadi api, lautan api. Bukan Bandung lautan api, bukan ya. Ini lautan api, benar-benar lautan api, menyala. Kejadian nggak pasti kejadian karena bentuknya tidak. Sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang mudah-mudahan kita nggak ngalami ya. Karena orang-orang yang ngalami hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman akan dimatikan dulu. Jadi akan dimatikan dulu dengan hawa yang busuk, mati. Maka yang tersisa orang-orang kafir semua tuh. Orang-orang yang brengsek semua tuh. Ya, yang beriman dimatikan lebih dulu. Nah, kita berdoa yang sampai ketemu dengan hari kiamat. Ya. Maka jangan doa minta dipanjangkan umur ya 1000 tahun lagi. Ya, nanti ketemu kiamat repot. Ya, ketemu kiamat repot. Ya. Ini benar-benar laut yang begitu damai ya. Damai aja sekarang bisa jadi tsunami ya. Laut bisa jadi tsunami, bisa menghancur segala. Apalagi lautan tersebut menjadi api. Nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Dan sampai sini nih Bapak sekalian,
Saya mau tanya dulu nih. Apa yang dirasakan? Sampai sini ayat ini nih, apa yang dirasakan? Ngeri Pak Ustadz, ngeri banget. Ngeri. Iya, deg-degan. Deg-degan. Bahasa itu? Atau biasa aja? Luar biasa. Kenapa? Ayat ini begitu jelas. Manusia, yang namanya manusia, beda dengan hewan. Manusia itu apabila ada kalimat, ada informasi, jangan belok kanan. Ya. 1 kilo ke depan jalanan ambles. Saya mau tanya, Bapak belok kanan ya? Gimana Pak? Suaranya kurang jelas. 1 kilometer belok kanan, jalanan ambles, jalan berlubang, tidak bisa dilewati. Saya mau tanya, Bapak sekalian, tetap belok kanan, melanjutkan perjalanan atau pulang balik? Pulang balik. Lah Pak. Ada? Apa nih, Ya minimal berhenti dulu lah, lihat situasi. Jalannya ambles. yang lain suara cuma 2 orang 3 orang doang. Ini ada suara apa nih? Coba Ya Pak Ustadz, kayak ini. Kayak Kenapa tuh? speaker yang Udah feedback ya. Ya, feedback ya. bukan feedback, kayak jack yang nggak pas gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Kata Bu Ana ada balik badan. Ya. Nah, bagus Ada yang Pak. kata Pak Tony, diam dulu sebentar. Dia berpikir, benar nggak informasinya? Begitu Pak Tony ya? Begitu Pak Tony. Ada yang langsung balik badan. Ada yang malah mendekati. Iya Pak Ustadz. Malah belok kanan dia. Betul. Oh iya benar berlubang, baru balik. Ada begitu nggak? Ada. Sama Pak. Ada. Ada orang yang dikasih peringatan tentang kiamat sugrok, kiamat sugrok, kematian, ya bencana alam, kiamat sugrok, ya semua musnah. Ya, dikasih apa bentuk informasi sama Al-Qur'an, bahkan ada ayat-ayat kauniyah yang dengan alam. Iya. Dikasih informasi. Ada orang yang benar-benar menolak, tidak percaya. Orang-orang kafir tidak percaya. Orang yang beriman langsung percaya. Samina wa ta'na dia takut dia. Kalau orang kafir langsung menolak. Orang beriman langsung percaya. Yang repot yang tengah-tengah nih. Tengah-tengah terbagi 2 juga nih. Ada orang yang tadi belok kanan, ditelusuri, oh ya benar ya berlubang. Baru dia balik badan. Artinya ada orang beriman setelah apa Bu? Setelah musibah. Ada orang disuruh puasa. Ngapain puasa? Kata Rasul, as-saumu tasahu. Berpuasalah kamu akan sehat. Orang beriman puasa, yakin. Ya, sehat enggak sehat, puasa diperintah Allah. Pasti ada kebaikan. Tapi ada orang berpuasa, gila saya sehat tuh. Bener. Puasa lagi ya. Paham gak kira-kira? Dia bukti-bukti dulu. Ada begitu? Dia butuh bukti dulu baru beriman. Ya, dia bilang 1 kilometer belok kanan jalan ambles. Dia butuh bukti dulu. Bener nggak? Jangan-jangan ini informasi palsu. Ya. Oh iya beneran ambles baru balik badan. Orang beriman kalau yakin ini informasi dari Quran, dari Rasulnya, samina wa ta'na. Babi itu haram. Gak berani megang-megang, gak berani mencoba-coba di situ, gak berani, haram. Ya riba itu haram, tinggalin. Gak apa, dikit mau besar banyak tinggalin. Iya.
Ada orang nunggu dampaknya dulu, baru sadar. Banyak yang datang ke saya tuh, yang konsultasi, setelah masalah yang membesar. Baru cari Ustadz. Banyak kan begitu ya. Awal-awal diingatkan, mungkin sudah sama Ustadz. Cuma nggak didengar. Udah kecelakaan, udah musibah, udah mepet baru. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Nah, ini Allah Al-Quran menjabarkan secara detail, ini kejadian saat kiamat. Ya, seperti ini. Ada orang langsung beriman, iya, boleh juga ya. Ada orang bohong itu mah, karangan doang. Nah, seperti orang kafir dulu tuh. Nabi Muhammad juga dibilang orang-orang tukang dongeng, pendongeng ya, tukang dusta. Baik, kita lanjut ya. Jadi benar-benar api dinyalakan, masa api nyala tuh. Orang-orang kafir begitu tuh. Gimana nyalanya? Orang air dikasih api ya mati apinya. Ya, orang kafir begitu gitu kan. Orang beriman yakin ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Wa idan nufus juwijat, dan kira napas-napas jiwa ya. Ruh disatukan, dikumpulkan. Maksudnya apa nih? Ini banyak penafsirannya banyak. Ada yang mati, ada nggak yang berpisah, berantakan badan jasadnya? Ada. Kaki di mana, kepala di mana, ada nggak? Ada. Ada tuh yang kena di bom Hiroshima tuh, Nagasaki tuh, bom atom, mungkin berantakan tuh. Iya. Penafsiran pertama, Allah kumpulkan lagi, Allah buatkan yang baru. Iya, kan yang berantakan jasad ya, rumah enggak. Ya dikumpulkan. Penafsiran kedua, dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai zaman nanti akhir zaman nanti, dikumpul jadi satu. Berkumpul nih. Satu padang bernama padang mahsyar. Penafsiran kedua. Penafsiran ketiga, dikelompokkan. Otomatis pada saat tiup sangkakala yang kedua, bunyi, otomatis manusia dalam kubur dia bangkit dari kuburnya, langsung otomatis berkelompok-kelompok. Yang beriman sama beriman, yang maksiat-maksiat, yang nyuri-nyuri, yang zina-zina, langsung berkumpul, berkelompok-kelompok. Dipimpin dengan nabi yang masing-masing. Dihimpun. Nah, maksudnya apa? Allah urutin tuh. Nanti akan begini nih, pelan-pelan matahari akan digulung. Bintang akan berjatuhan, gunung berterbangan. Ya terus kamu akan mati. Pada saat mati akan dibangkitkan. Maksudnya ada persiapan nggak akan hari itu? Ya, akan ada persiapan untuk hari itu. Terus dikumpulkan wa ida al maud al maudatu. Apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup suilat, ditanyakan. Ya. Jadi anak perempuan yang masih, ya, kalau zaman dulu nih masih bayi, ada yang masih bayi, ada umurnya 7-8 tahun. Dikubur hidup-hidup, ditanyakan. Siapa yang ditanyakan? Halo. Siapa yang ditanya nih? Yang dikubur. Anak perempuannya atau bapaknya yang nguburin? Yang ditanya pembunuhnya apa yang dibunuh? Yang dibunuh yang ditanya. Kenapa? Ini penghinaan juga nih. Baik. Sebelum saya ke sana ya, saya kembali ke tadi. Ruh-ruh disatukan, dikelompokkan, ada yang ketinggalan. Ini juga bisa bentuk penghormatan, bisa bentuk penghinaan. Padahal ruh-ruh dibangkitkan dari alam dari kuburnya, langsung dikelompokkan. Kamu kan pezina, tenang pezina, jangan di sini. Ya, buka surat 36 ayat 59. Surat Yasin. Surat Yasin ayatnya 59 dong dibaca.
Surat Yasin ayatnya 59. Ya, silakan baca. 59 ya Pak? Iya. 58 59 ya, 59. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang mukmin pada hari itu, hai orang-orang yang berbuat jahat. Wahai orang-orang kafir, kamu tempatmu bukan di situ. Sana. Kamu kan pezina, sana. Kamu kan peminum khamr. Jangan nyampur sama orang beriman. Ini bentuk penghinaan, bentuk penghormatan. Penghinaan buat yang berdosa, penghormatan buat yang beriman. Kenapa orang beriman nggak pantas disandingkan dengan orang pendosa? Ya, dipisahkan penghinaan dan penghormatan. Dan apabila anak perempuan perempuan yang dikubur hidup ditanyakan, siapa yang ditanyakan? Dia yang ditanyakan. Ini juga bentuk penghinaan buat pembunuh bapaknya. Pada saat dibangkitkan, anak perempuannya yang dikubur hidup ditanya. Apa pertanyaannya? Bi'ai dan bikutrat. Dosa apa? Dosa yang mana yang menyebabkan kamu dibunuh? Kalau pertanyaan ditanya kepada bapaknya, terlalu gimana ya? Allah malas tanya. Karena orang-orang seperti ini orang-orang yang akalnya gak waras. Makanya yang ditanyakan adalah anaknya. Supaya anaknya bercerita dengan lugunya, kan anak kecil kan. Bercerita kenapa kamu dibunuh sama bapakmu hidup-hidup. Bapaknya dengerin. Supaya gimana hatinya tuh. Pada anak yang lucu, yang polos bercerita tentang rekonstruksinya. Gitu. Tanyakan. Ini kisahnya. Ini bisa dilihat di surat 16, surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayatnya 58, 59. Tolong dibaca dah. Surat 16. Surat 16 ayat 58, 59. Kita coba dapat semua. Ayat 58 Pak. 58, 59. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang yang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Apabila mendapat kabar bahwa anak dia yang mau lahir adalah perempuan, makanya merah padam, mukanya hitam legam. Kenapa? Udah kebayang. Apa yang kebayang? Satu, aib. Karena bagi masyarakat jahil dari dahulu, yang namanya punya anak perempuan itu namanya suatu aib. Kenapa? Kita terputus ininya sanatnya terputus jalur. Keturunannya terputus. Aib ya. Kalau laki-laki mereka senang, anak nyambung keturunannya. Kalau perempuan putus. Aib. Yang kedua, punya anak perempuan tuh aib. Kenapa? Orang-orang laki-laki zaman dulu, kalau melahirkan anak perempuan, dianggap anak-anak laki-laki yang kurang jantan. Jadi bahan pembulian, jadi bahan cemoohan. Contoh pasti itu punya anak perempuan nih. Ya, dibilang, pasti itu anaknya perempuan. Jadi bahan bulian. Kita dong laki-laki. Dianggap orang-orang yang punya anak-anak perempuan kurang laki-laki tuh anak kurang jantan, kurang perkasa. Jelas ya. Jadi bahan bulian. Yang ketiga, anak perempuan tuh biasanya bikin susah. Pada saat dia orang-orang anak perempuan itu udah bisa menghidupi keluarganya. Ya terbayang akan kemiskinan dan lain sebagainya. Makanya Allah tegur dalam surat 6, surat Al-An'am 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi.
wala taqtulu, dan janganlah kamu semua membunuh ya al-auladukum, anak-anak kamu, khosyah imlak, karena kamu takut miskin. Ya, nahnu kata Allah, kami ya narzuquhum, yang beri rezeki kepada mereka, wa iyyahum, dan juga yang memberi rezeki kepada kamu. Jangan takut. Ya, jangan takut. Nah, ini kisahnya Bapak sekalian. Kalau pada masyarakat jahil dulu, kalau anak perempuannya hidup lahir, dibunuhnya nggak pada saat masih dalam kandungan, enggak. Kalau zaman sekarang kan diaborsi ya. Zaman sekarang diaborsi. Ada yang masih dalam kandungan digugurkan. Ada yang sudah lahir dikubur. Ada yang sudah lahir dikasihkan orang, dititipin ke orang, ditaruh ke masjid. Ya, kalau zaman dulu enggak. Anaknya lahir perempuan, enggak diapa-apain, cuma udah tergambar nanti umur sekian saya akan bunuh. Dibunuhnya pada usia masih kecil, 7-8 tahun. Kira-kira lebih sadis mana Bapak sekalian? Zaman sekarang apa zaman dulu? Kalau zaman dulu usia 7-8 tahun dibunuh. Kalau sekarang kan masih kecil dalam kandungan udah digugurin. Ya. Pelakunya sekarang profesor, dokter kadang-kadang. Ya, kata Bu Anu jahat kedua-duanya, ya. Jahat kedua-duanya, beda cara, semuanya jahat kedua-duanya. Ya, sama-sama jahil ya dengan jahil modern. Ya. Jadi anak dulu tuh dia bilang sama istrinya, tolong dandankan anak saya yang perempuan usia 7 tahun, 8 tahun. Dandan yang cantik ya. Yang cantik saya mau bawa ke ke saudara saya. Dibawa tuh. Udah didandan cakep, cantik, manis, lucu gitu kan, lucu. Dibawa sama bapaknya, di perjalanan bapaknya gali kuburan. Gali kuburan, tanahnya pas yang digali tanahnya masuk ke jenggotnya, ke pipinya, sama anaknya dilapin. Apa capek ya, dilapin. Dia nggak tahu anaknya apa kuburan yang digali buat diri. Iya. Anaknya lengah dijorokin ke dalam kubur, dikubur di kita. Sampai mati. Kan anak yang bernyawa dikubur itu bukan nggak langsung mati, dia menggap-gap dulu kan. Aja tuh manusia ya. Kalau tanyakan nanti, ya, bukan manusia, kalau binatang saja harimau nggak mungkin makan anak. Makanya ditanya, anak kecil tadi dosa apa? Dosa yang mana? Kok sampai kamu dibunuh? Apakah kamu merugikan orang tuamu? Bikin celah orang tuamu? Bikin hina orang tuamu? Kok sampai-sampainya kamu dibunuh? Tanya tuh anak. Bukan orang tua yang anak kan. Dia bersaksi dengan teluguan. Iya. Di aidambi jelas. Waida suhuf, dan apabila suhuf ya lembaran-lembaran, maksudnya apa? Lembaran amal-amal kita nusirat, dibuka, dibeberkan. Ada yang dapat dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kiri. Dikisahkan semua apa yang telah kita lakukan, termasuk membunuh anak tadi. Ya, dibeberkan semua. Ini bisa dibuka juga di surat Al-Qamar ya. Al-Qamar ayatnya 52, 53. Boleh dibaca dah.